Shalom. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memberi sedikit kesaksian tentang mimpi saya, yaitu pada tanggal 5 hari bulan 4, kira-kira pada jam 1 pagi seperti itu, saya bermimpi. Pada awalnya, rasa memang sedang mimpi, karena saya itu sebelum ini sering bermimpi tentang perkara yang tidak bagus, karena saya diikat oleh roh depresi dan saya sering bermimpi bahwa saya akan meninggal dan saya meninggal di dalam mimpi saya itu. Namun saya telah dilepaskan oleh Tuhan dan saya tidak lagi bermimpi seperti itu. Dan pada hari Isnin saya bermimpi, namun bukan mimpi yang seperti sering saya mimpi. Mimpi kali ini berbeda. Di dalam mimpi itu saya saya berdiri berhadapan dengan bilik mandi kami dan bilik tandas kami. Tandas kami itu ada mesin basuh di sana. Dan yang anehnya, di sini saya masih dapat merasakan ini mimpi, karena kami mempunyai mesin basuh di dalam mimpi saya itu. Ruang di dalam mesin basuh itu sangat dalam. Kelihatannya memang tidak logik. Dan saya in real life saya cuma punya seekor kucing. But in my dream saya ada kucing yang lain. Dia termasuk di dalam mesin basuh itu dan dia hampir tidak dapat keluar. Saya tidak tahu penghujung dalam mesin basuh itu kemana. Dan saya panik. Saya beritahu bapak saya and my mom about the cat. And di sini masih terasa rasa seperti mimpi, and saya tahu itu. Karena saya selalu bermimpi, kadang-kadang di dalam mimpi itu saya bercakap dengan diri saya sendiri. Oh, ini mimpi seperti itu. Dan saya bangunkan diri saya sendiri. And then tiba-tiba keadaan menjadi gelap. Pada awalnya saya pikir blackout rumah kami. Jadi saya meraba dinding untuk mencari switch lampu tandas saya, dan tidak dapat on. And then saya on off kok gak bisa. Jadi saya pikir mungkin sudah rusak. Dan sampai pada satu saat saya mulai perasan kegelapan yang menyelubungi saya itu bukan gelap yang biasa. Dan saya baru pikir ini bukan blackout. Dan pada saat ini saya sudah tidak merasakan saya seperti mimpi lagi. Dan keadaan ini sungguh-sungguh rasanya seperti nyata. Kegelapan, kepekatan gelap itu sangat-sangat gelap pekat. Sampai saya merasakan ada tekanan di mata saya. Coba kalian tutup mata, gelapkan. Gelap itu melebihi gelap tutup mata itu. Melebihi gelap blackout, melebihi segala gelap. Saya tidak mampu mengungkapnya dengan kata-kata.
tapi gelap yang sangat pekat. Gelap yang rasa seperti kosong. Seperti itu, and then saya berada dalam posisi merangkak, dan tiba-tiba saya mengatakan, Tuhan Yesus sudah datang. Seperti itu, saya tiba-tiba berkata seperti itu, saya tidak tahu kenapa. And then saya berdoa dan tiba-tiba badan saya itu ditarik ke atas ya. Rasanya seperti itu, saya terbang naik atas dalam beberapa saat. Dan ketika itu saya berdoa, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi kegelapan dan kepekatan itu masih ada. Dan tiba-tiba saya jatuh turun ke bawah. Pada titik ini, ketika saya naik, saya pikir saya akan ke surga. Tapi saya was-was, saya sangsi. Kenapa? Karena saya tidak melihat cahaya. Setitik terang cahaya tidak ada saya melihat, saya tidak nampak. Dan saya jatuh turun ke bawah, dan pada saat itu saya tahu saya bukan ke surga, saya ke neraka. Itu yang muncul di kepala saya ketika itu. Walaupun saya belum melihat neraka, tapi saya tahu saya ke sana. Dan ketika saya jatuh turun dengan sangat laju, kecepatan yang laju, saya dapat merasakannya. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya minta ampun, minta maaf dengan Tuhan atas segala dosa yang saya perbuat. Tapi saya sadar itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, semua sudah terlambat. Bagaimanapun saya merayu dengan Tuhan supaya Dia menolong saya, tidak dapat. Jauh di lubuk hati saya tahu saya akan ke neraka. Saya tidak dapat diselamatkan lagi. Dan pada ketika ini saya mulai berpikir, mungkin saya sudah meninggal ketika saya tidur, ketika saya sedang tidur. Kita kan tidak tahu bagaimana cara kita meninggal, begitu. Jadi itu yang muncul di pikiran saya ketika itu. Saya sudah tidak rasa seperti mimpi, ini benar-benar nyata. Memang saya pikir saya sudah mati. Ketika saya jatuh itu, hopeless, perasaan tidak ada harapan datang kepada saya, dan saya tidak tahu bagaimana untuk mengungkapkan perasaan ini dengan kata-kata yang lebih tepat. Cuma saya berkata seperti ini saja. Ketika kita di dunia, akan ada masa kita tidak ada harapan, ya. Karena kita kecewa, sedih atas dosa yang kita lakukan. Perasaan yang saya alami ketika itu melebihi perasaan apa yang kita alami di dunia. Perasaan hopeless itu. Bagaimanapun saya hopeless, bagaimanapun saya rasa tidak ada harapan, kecewa in my real life, dia tidak akan pernah rasa seperti itu. Ketika saya jatuh, perjalanan saya menuju, yang saya rasa saya akan ke neraka. Perasaan saya tidak boleh buat apa-apa lagi. Apa boleh saya buat? Saya tetap akan ke neraka. Saya tidak tahu teman-teman bagaimana mengungkapnya perasaan itu. Benar-benar tidak ada harapan. Jadi apabila saya memikirkannya kembali, saya memikirkan setiap orang yang berada di neraka. Bagaimana mereka merasakan seperti ini. Mereka tidak akan dapat keluar lagi. Mereka akan di sana selamanya. Jadi selama saya sedang jatuh itu,
Saya merasakan perasaan itu menyelubungi saya. Dan saya sangat sedih. Saya tidak boleh buat apa-apa, tidak ada orang lain yang dapat membantu saya. Semuanya sudah terlambat, Tuhan juga tidak dapat menolong saya. Selepas itu, saya merasakan saya sudah landing dan keadaan saya menutup mata. Saya takut untuk membukanya. Ketika saya masih menutup mata itu, saya sudah imagine ada bayang-bayangan neraka di dalam pikiran saya. Tapi keadaan senyap dan tidak ada bunyi teriakan, tidak ada bau, mungkin bau terbakar atau bagaimana yang saya sedang imagine. Dan saya membuka mata saya perlahan-lahan. Saya berada di tempat yang lain, bukan neraka. Pada ketika itu, sangkaan saya mungkin ini tempat penghakiman, bagaimana, ataupun tempat sebelum kamu dicampakkan ke neraka. Seperti itu. Itu pada pikiran saya yang pertama. Tempat itu masih jelas di ingatan saya. Dia satu ruang, seperti dewan, saya tidak tahu, tempat yang sangat besar, dan saya berada di tengah-tengah. Aura dia, tempat ini adalah seperti di museum di negara barat yang menyimpan barang seperti lukisan-lukisan yang seperti Mona Lisa. Saya coba menyampaikan reka bentuk bangunan ini. Dia ada aura cerita Harry Potter. Saya tidak tahu bagaimana untuk mengungkapkan dengan kata-kata, tapi klasik. Saya akan menaruhkan contoh-contoh gambar yang hampir sama, yang bagaimana saya ingin menyatakan auranya kepada kalian. Aura keadaan tempat itu adalah seperti gambar yang saya tunjukkan ini. Dan saya melihat ceiling bangunan itu indah, cantik. Dia bentuk bagaimana ya? Saya tidak tahu menjelaskannya, guys. Tapi ya, kalian lihat gambar ini, auranya seperti ini. Dia ada sofa di sana, sofa dia klasik, diperbuat daripada dia punya yang penting kesemuanya di dalam bangunan itu adalah ada desain kayu yang saya tahu itu kayu mahal, berkualiti. Tempat itu cantik. Tapi saya tahu itu bukan surga. Tidak ada aura wow di sana. Ya, perasaan saya ketika itu biasa aja. Cuma saya masih sangsi apa saya sedang di tempat penghakiman seperti itu. And then saya masih terkiak-kiak, tertanya-tanya di sana. And ketika ini pikiran saya masih memikirkan mungkin ini tempat penghakiman atau tempat sebelum saya dibuang ke neraka. Ada seorang wanita yang approach saya. Dia hamil. Kalau saya memikirkan in real life, saya tidak mengenal wanita itu. Tapi di dalam mimpi itu saya kenal wanita itu. Dan kemungkinan besar saya melayani dia. Kenapa? Saya tahu karena ketika saya melihat dia, saya merasa sangat malu. Sangat malu. Karena di pikiran saya ketika itu kan mungkin saya ini di sini dulu sebelum saya dilemparkan ke neraka. And then saya pikir saya melayani dia, kok saya ada di sana?
saya yang membimbing dia mengenal Tuhan, tapi saya ada di sana. Begitu. Jadi saya merasa malu. Jadi saya coba menyusun ayat saya bagaimana. Yang penting saya benar-benar malu dengan dia ketika itu. And then they approach saya, dibilang bahwa saya ini kiranya kami yang ada di sana, ada juga beberapa orang lain di sana. Tidak banyak, cuma sedikit saja. Dia mengatakan bahwa kami yang ada di sana itu adalah orang yang terselamat dari kapal terbang jatuh. Dia berkata dia sedang menanti ibunya, mungkin sedang menunggu ibunya dijumpai atau bagaimana. Ibunya masih belum ditemukan. Jadi kami dua berjalan pergi duduk di sofa, dan saya menatap perempuan itu. Perempuan itu tersenyum manis dengan saya. Dan saya bilang dengan dia, saya sangka saya sudah di neraka. Itu yang saya katakan dengan dia, dan dia cuma tersenyum. Dan saya menatap dia sampai pandangan saya berubah di dalam bilik saya. Ini biasanya kalau saya bermimpi itu, bila saya membuka mata itu saya perasan terus yang saya mimpi. Tapi apa yang terjadi ini sampai saya tidak perasan ini mimpi atau apa, karena suasana berubah menjadi keadaan di bilik saya terus, pandangan saya. Tanpa seperti saya tidak mengedipkan mata, berubah gitu jadi bilik saya. Nah, sampai saya sudah tidak tahu apa ini mimpi atau benar. Dan keadaan ketika saya jatuh itu benar-benar saya merasakan kekecewaan, kesedihan, hilang harapan. Saya tidak tahu apa yang Tuhan coba sampaikan saya lewat mimpi ini. Tapi yang saya pasti, dari keseluruhan mimpi ini saya tidak tahu, tapi yang di bahagian yang saya merasakan saya jatuh di neraka itu yang key point, itu yang highlight penting bagi saya. Itu saya cuma merasakan aja, guys. Saya belum lagi sampai di sana. Saya belum lagi melihat neraka. Itu baru jatuh aja, on the way ke neraka. Perasaannya sudah seperti itu. Saya bangun, selepas saya sadar itu mimpi, saya menangis. Saya minta ampun dengan Tuhan. Saya bilang, bagaimanapun caranya Tuhan, saya tidak mau ke sana. Apabila saya menjauh daripada Tuhan, bagaimanapun caranya Tuhan, bawa saya kembali. Tuhan, balik ke jalan-Mu. Jangan biar saya tersesat jauh. Bagaimanapun caranya, asal iman saya selamat. Itu mungkin apa yang saya rasakan ini baru 0,00001%. Apa yang orang rasa di neraka? Apa yang mereka rasa di neraka? Ya guys, kesaksian saya sampai di sini saja. Dan saya berharap agar kita terus teguh, kuat di dalam iman kita. Terus rajin mencari wajah Tuhan, membaca firman Tuhan. Supaya, karena firman Tuhan itulah yang menuntun apa yang akan kita lakukan seterusnya, keputusan-keputusan apa yang harus kita ambil. Dan bagaimanapun caranya, apapun caranya, kita pasti tak akan berjumpa di surga. Saya tidak akan pernah mau dan tidak akan terfikir dan tidak mau memikirkan bahwa saya pergi ke neraka. Tidak ada kemungkinan, pasti dan yakin saja pergi ke surga. Jadi, bertobatlah. Tinggalkanlah dosa kita. Terus percaya kepada Tuhan. Ingat, hanya Tuhan Yesus jalan keselamatan, kebenaran hidup kita. Tidak ada Tuhan yang lain. Memang daripada awalnya memang Tuhan Yesus. Jangan saja percaya, tapi lakukanlah perintahnya.
Hiduplah seperti Tuhan, hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Nyatakanlah melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita, bukan saja daripada kata-kata kita. Memang tidak mudah untuk mengalahkan hawa nafsu kita, tapi kita berusaha sebaik mungkin untuk terus tetap teguh di dalam iman kita. Apapun keputusannya yang ingin kita ambil, masa depan rancangan kita itu semua serahkan di dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan menjadi tempat pertama dalam kehidupan kita. Rajin berdoa, semuanya. Sampai di sini guys, kesaksian saya. Hai, selamat kembali. Kita akan lanjutkan pembacaan kita pada hari ini, yaitu di dalam Imamat 15 tentang lelehan tubuh lelaki. Tapi sebelum itu, mari kita terlebih dahulu berdoa. Dan terima kasih juga udah mendengar kesaksian dari saya. Itu sedikit kesaksian saya. Oke, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa yang ada di surga Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Sebelum kami datang kepadamu Tuhan, ampuni kami Tuhan dari segi segala pelanggaran yang kami lakukan Tuhan, baik dalam sadar maupun tanpa sadar, ampuni kami Tuhan. Bapa yang ada di surga Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu dan kami berdoa agar Engkau memberi kami hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Kami tidak punya apa-apa, kami tidak punya kebijaksanaan, namun itu kami minta daripada Engkau agar setiap perkataan, agar setiap firman-Mu itu Tuhan nyata bagi kami dan kami dapat melihat apa yang Engkau coba sampaikan kepada kami. Tuhan, segala roh kuasa kegelapan coba mengganggu konsentrasi kami Tuhan, coba melemahkan semangat kami untuk membaca, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Bentar. Hari ini juga saya masih baca satu pasal. Untuk yang ini, itu lelehan tubuh lelaki. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, beritahu orang Israel, apabila seseorang lelaki mengeluarkan lelehan daripada tubuhnya, maka lelehan itu najis. Lelehan itu najis sama ada alirnya berterusan atau telah berhenti, ia tetap najis. Setiap tempat tidur orang yang mengeluarkan lelehan itu menjadi najis, dan setiap barang yang didudukinya juga menjadi najis. Hendaklah sesiapa saja yang menyentuh tempat tidur orang itu mencuci pakaiannya, membasuh dirinya dengan air, dan dia menjadi najis sampai waktu maghrib. Guys, kalau kalian ada mendengar bunyi kayak krek-krek kayak itu hujan ya, sekarang nih hujan. And then, sesiapa yang duduk di tempat yang telah diduduki orang itu hendaklah mencuci pakaiannya, membasuh dirinya dengan air, dan dia menjadi najis sampai waktu maghrib. Hendaklah sesiapa yang menyentuh tubuh orang itu juga mencuci pakaiannya, membasuh dirinya dengan air, dan dia menjadi najis sampai waktu maghrib. Jika orang yang mengeluarkan lelehan itu meludahi orang yang suci, maka orang yang diludahi itu harus mencuci pakaiannya, membasuh dirinya dengan air, dan dia menjadi najis sampai waktu maghrib. Najis jugalah setiap pelana yang ditunggangi orang yang mengeluarkan lelehan itu. Maka sesiapa yang menyentuh barang yang pernah ada di bawah orang itu menjadi najis sampai waktu maghrib. Dan sesiapa yang mengangkatnya harus mencuci pakaiannya, membasuh dirinya dengan air, lalu dia menjadi najis sampai waktu maghrib. Wah, susah juga nih guys. Jika orang yang mengeluarkan lelehan itu menyentuh orang lain tanpa terlebih dahulu mencuci tangannya dengan air, maka orang yang disentuh itu harus mencuci pakaiannya, membasuh dirinya dengan air, dan dia menjadi najis sampai waktu maghrib. Bahkan jika orang yang mengeluarkan lelehan itu menyentuh belanga tanah, maka belanga itu harus dipecahkan. Jika disentuhnya mana-mana pekakas kayu, hendaklah pekakas itu dicuci dengan air. Peraturan penyucian bagi lelehan tubuh lelaki. Wow. Hari ini kita baca tentang lelehan. Apabila orang itu sudah suci daripada lelehannya, maka hendaklah dia melalui 7 hari untuk penyuciannya. Hendaklah dia mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air segar, dan dia pun menjadi suci. Pada hari ke-8 hendaklah dia mengambil 2 ekor burung tekukur atau
2 ekor anak burung merpati lalu datang ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan dan menyerahkan burung-burung itu kepada imam. Hendaklah imam mempersembahkannya seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Hendaklah imam mengadakan pendamaian demi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya itu. Jika seorang lelaki mengeluarkan maninya, hendaklah dia membasuh sekujur tubuhnya dengan air dan dia menjadi najis sampai waktu maghrib. Setiap pakaian dan setiap benda daripada kulit yang terkena mani itu harus dicuci dengan air dan menjadi najis sampai waktu maghrib. Demikian pula jika seorang lelaki tidur dengan seorang perempuan lalu lelaki itu mengeluarkan maninya, maka kedua-duanya harus membasuh diri dengan air dan mereka menjadi najis sampai waktu maghrib. Lelehan daripada tubuh perempuan. Jika seorang perempuan mengeluarkan lelehan darah daripada tubuhnya, maka dia dalam keadaan haid selama 7 hari dan sesiapapun yang menyentuhnya menjadi najis sampai waktu maghrib. Najislah segala sesuatu yang mengalas tempat tidurnya pada waktu dia sedang haid dan najis jugalah segala sesuatu yang mengalas tempat duduknya. Sesiapa yang menyentuh tempat tidurnya dalam mencuci pakaiannya, membasuh dirinya dengan air dan dia menjadi najis sampai senja. Demikian pula siapa yang menyentuh tempat diduduki perempuan itu, juga perlu mencuci pakaiannya, membasuh dirinya dengan air dan dia menjadi najis sampai waktu maghrib. Begitu juga jika seseorang menyentuh segala sesuatu yang ada di tempat tidur atau di atas apa-apapun yang mengalas tempat duduk perempuan itu, maka najislah dia sampai waktu maghrib. Najislah selama 7 hari seseorang lelaki yang meniduri perempuan itu lalu terkena lelehan haidnya dan setiap tempat tidur yang mengalas tidur lelaki itu juga menjadi najis. Jika seseorang perempuan mengeluarkan lelehan darah selama beberapa hari di luar masa haidnya atau jika dia mengeluarkan lelehan lebih lama daripada masa haidnya, maka kenajisannya berlangsung selama dia mengeluarkan lelehan itu. Dia menjadi najis sebanyak bilangan hari haidnya. Najislah setiap tempat tidur yang ditidurinya selama dia mengeluarkan lelehan itu, yakni sama seperti tempat tidur pada masa haidnya. Demikian jugalah setiap tempat yang mengalas duduknya menjadi najis, sama seperti kenajisan haidnya. Hendaklah sesiapa saja yang menjadi najis karena menyentuh barang-barang itu mencuci pakaiannya, membasuh dirinya dengan air, dan dia menjadi najis sampai waktu maghrib. Peraturan penyucian bagi lelehan tubuh perempuan. Akan tetapi jika perempuan itu sudah suci daripada lelehannya, hendaklah dia mengira untuk dirinya tempo selama 7 hari untuk menyucikannya, dan selepas itu sucilah dia. Pada hari ke-8 hendaklah dia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, lalu datang ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan dan menyerahkan burung-burung itu kepada imam. Hendaklah imam mempersembahkan seekor sebagai korban penghapus dosa dan seekor lagi sebagai korban bakaran. Hendaklah imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan atas sebab lelehannya yang najis itu. Hendaklah kamu memisahkan orang Israel daripada kenajisannya dengan segala demikian supaya jangan mereka mati dalam keadaan bernajis atas sebab penajisan kemah suciku yang di tengah-tengah mereka itu. Itulah hukum tentang orang yang mengeluarkan lelehan, tentang lelaki yang terpancut maninya sehingga dia menjadi najis karenanya, dan tentang perempuan yang bernajis dalam tempo haidnya, tentang lelaki dan perempuan yang mengeluarkan lelehan, dan tentang lelaki yang meniduri perempuan yang bernajis. Oke, kita masuk dalam perjanjian baru. Untuk perjanjian baru kita masuk di dalam pertanyaan tentang hari Sabat, yaitu pasal yang ke-6. Pada hari Sabat, Yesus berjalan melalui ladang gandum dan murid-muridnya memetik bulir gandum, menggosokkannya dengan tangan lalu memakannya. Beberapa orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu melakukan sesuatu yang dilarang pada hari Sabat?" Yesus menjawab, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud tatkala dia dan mereka yang mengikutinya berasa lapar, bagaimana dia masuk ke dalam rumah Allah lalu makan roti persembahan serta memberikan roti itu kepada mereka yang mengikutinya. Meskipun perbuatan itu dilarang karena hanya imam dibenarkan makan roti itu, seterusnya Yesus berkata kepada mereka, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Orang yang tangannya lumpuh sebelah. Pada suatu hari Sabat yang lain, Yesus masuk ke Saumaah lalu mengajar di situ.
Di situ ada seorang yang lumpuh tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi coba mencari alasan untuk menuduh Yesus. Oleh itu mereka mengawasi Yesus sama ada dia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada orang yang lumpuh tangan kanannya, "Bangunlah dan berdiri di sini." Orang itu pun bangun dan berdiri di situ. Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepadamu, manakah yang wajar dilakukan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan atau membinasakan nyawa?" Yesus memandang sekeliling mereka lalu berkata kepada orang itu, "Hulurkan tanganmu." Orang itu langsung melakukannya dan tangannya terus sembuh. Tetapi mereka naik berang lalu berbincang sesama diri tentang apa yang harus dilakukan terhadap Yesus. Yesus memilih 12 rasul. Pada masa itu Yesus naik ke bukit untuk berdoa semalam-malaman. Dia berdoa kepada Allah. Setelah hari siang, Yesus memanggil murid-muridnya dan daripada mereka itu dia memilih 12 orang yang digelarnya rasul, Simon yang dinamakannya Petrus dan Andreas saudaranya Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomius, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfius, Simon yang disebut orang Patriot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang menjadi pengkhianat. Yesus melayani keperluan orang ramai. Yesus turun bersama mereka lalu berdiri di suatu tempat yang rata. Di situ terdapat sebilangan besar daripada muridnya dan ramai orang dari seluruh jajahan Yudea, dari Yerusalem dan dari wilayah-wilayah Tirus serta Sidon yang datang untuk mendengar Yesus dan untuk disembuhkan daripada penyakit mereka. Orang yang dirasuk roh-roh jahat turut datang dan mereka juga disembuhkan. Semua orang coba menyentuh Yesus karena kuasa sedang keluar daripadanya dan menyembuhkan mereka semua. Kebahagiaan dan penderitaan. Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Diberkatilah kamu yang miskin karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Diberkatilah kamu yang lapar sekarang karena kamu akan dipuaskan. Diberkatilah kamu yang menangis sekarang karena kamu akan bersukaria. Diberkatilah kamu apabila orang membenci kamu, menyingkiri kamu, menghina kamu dan menjahatkan namamu karena Anak Manusia. Bersukarialah apabila perkara itu berlaku dan melompatlah kegembiraan karena besar ganjaranmu di surga kelak. Begitu jugalah diperlakukan nenek moyang mereka terhadap para nabi. Tetapi malangnya kamu yang kaya karena kamu telah beroleh hidup yang senang lenang. Malangnya kamu yang sekarang kenyang karena kamu akan berasa lapar kelak. Malangnya kamu yang sekarang tertawa karena kamu akan menangis dan meratap kelak. Malangnya kamu apabila kamu dipuji semua orang karena demikian juga perbuatan nenek moyang mereka kepada nabi-nabi palsu. Kasih kepada musuh. Oke, dengar baik-baik, baca dengan benar. Tetapi kepada kamu yang mendengar, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Berkatilah orang yang mengutuk kamu dan doakan orang yang menganiaya kamu. Jika orang menampar sebelah pipimu, biarlah dia menampar sebelah lagi. Jika ada yang mengambil jubahmu, biarkan dia mengambil bajumu juga. Berilah setiap orang yang meminta sesuatu daripadamu, dan jika sesiapa mengambil barangmu, jangan tuntut balik barang itu. Apa yang kamu mahu orang lakukan kepadamu, lakukan demikian juga kepada mereka. Nah, ya, apabila kamu melakukan sesuatu itu dulu, mungkin mereka perasan. Ya, mungkin mereka akan ada masanya mereka juga akan terasa. Ya, and then they will follow you. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihimu, apakah kelebihanmu? Malah orang yang berdosa pun mengasihi orang yang mengasihi mereka. Ya, kamu gak ada beda dengan orang lain kalau kamu cuma mau dengan orang yang sesuai dengan kamu aja. Itu kamu harus jadi kamu boleh masuk di dalam semua keadaan begitu. Ya, itu memang terkadang menyakitkan kamu, tapi ya untuk tidak sama dengan dunia, itu kamu harus jadi seperti Yesus. Itu Tuhan Yesus enggak melayani orang yang dia mau aja. Dan jika kamu membalas baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah kelebihanmu? Orang yang berdosa pun berbuat demikian. Jika kamu meminjami orang yang kamu harap akan memulangkannya, apakah kelebihanmu? Orang berdosa pun meminjami orang berdosa untuk mendapatkan kembali sama banyaknya. Tetapi kamu hendaklah mengasihi musuhmu, kamu hendaklah berbuat baik kepadanya, dan kamu hendaklah meminjami orang dengan tidak mengharapkan apa-apa. So, ini yang I try my best.
Ini bagian yang aku coba. Mungkin mereka bilang mereka pinjam. Kalau aku coba tidak untuk meminta balik, kecuali mungkin saat itu aku benar-benar memerlukan dan jumlah yang dipinjam itu sangat besar, ya, sampai ratus kayak gitu. Ya, besarlah ganjaranmu kelak yang kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, karena Dia baik kepada orang yang tidak mengenang jasa dan kepada orang zalim. Kamu hendaklah berbelas kasihan seperti Bapamu yang berbelas kasihan. Ya, tapi harus bijak juga ya. Ya, kita harus berbelas kasihan. Jangan sampai orang memijak kepala kita kembali ya kayak gitu. Tapi kita nggak boleh balas dendam kalau udah terjadi seperti ini. Biarlah Tuhan yang melakukan. Menghakimi orang, ya janganlah kamu hakimi orang supaya kamu tidak akan dihakimi. Janganlah kamu hukum orang supaya kamu tidak dihukum. Ampunilah orang dan kamu akan diampuni. Berilah kepada orang dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dipadatkan dan digoncang sehingga melimpah ruah akan dicurahkan ke atas pangkuanmu. Ukuran yang kamu gunakan untuk mengukur akan digunakan terhadapmu. Kemudian Yesus memberitahu suatu ibarat lagi. Bolehkah orang buta memimpin orang buta? Tidakkah kedua-duanya akan jatuh ke dalam parit? Tiada murid yang melebihi gurunya, tetapi setiap murid yang terlatih dengan sempurna akan menyerupai gurunya. Ya, seperti Tuhan kita ya. Kita nggak bisa lebih dari itu. Kalau lebih dari itu bisa mendatangkan, memudaratkan kita, itu kita bisa jadi sombong. Mengapakah kamu perhatikan selumbar di mata saudaramu sedangkan kayu balak di matamu sendiri tidak kamu sedari? Bagaimanakah kamu dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku keluarkan selumbar itu daripadamu, sedangkan kamu tidak nampak sebatang kayu balak terpampang di matamu sendiri. Hai munafik, keluarkanlah dahulu kayu balak daripada matamu, barulah kelihatanmu terang untuk mengeluarkan selumbar daripada mata saudaramu. Kiranya kamu itu harus jadi contoh yang baik terlebih dahulu. Ya kayak gitu, gimana ya? Kita dalam masa kita memperbaiki diri kita sendiri itu gimana aku ingin jelaskan bagian ini ya. Setiap kita itu kita membimbing orang juga, tapi jangan kita tidak sadar akan sikap kita yang kita tidak ubah. Kita nasihat dia tapi kita tidak berubah-ubah kayak gitu. Kalau kita saling sama-sama dalam proses berubah ya boleh supaya kamu mengerti apa yang kamu sedang lakukan, supaya kamu lihat, supaya cerah pandanganmu kayak gitu. Maksudnya itu kamu tidak menasihati orang itu kayak sukati aja, nggak mengerti apa yang sedang diungkapkan kayak gitu ya. Itu karena kamu menasihati orang tuh mungkin daripada pengalaman pribadi kamu kayak gitu, dan sambil itu juga kamu sedang membangun kayak gitu, saling mendorong. Ya jangan enggak sadar-sadar lah kayak gitu. Kira begitulah bagi my opinion, aku nggak tahu bagi kamu. And then di dalam pokok dan buahnya, pokok yang subur tidak menghasilkan buah yang buruk, demikian juga pokok yang tidak subur tidak akan menghasilkan buah yang baik. Tiap-tiap pokok dikenal daripada buahnya. Orang yang tidak memetik buah ara daripada pokok duri atau buah anggur daripada semak duri, orang tidak memetik buah ara daripada pokok duri. Okay. Orang yang baik membuahkan hal-hal yang baik daripada khazanah simpanannya karena hatinya penuh kebaikan. Orang yang jahat membuahkan hal-hal yang jahat karena hatinya penuh kejahatan. Yang diluahkan mulutnya meluap daripada hatinya. Dua orang pembina rumah, mengapakah kamu memanggil aku Tuhan, Tuhan tapi tidak mematuhi perintahku? Nah, ini sangat menyentuh dan mengena saya. Aku akan menunjukkan kepadamu keadaan orang yang datang kepadaku dan mendengar serta menurut kata-kataku. Dia umpama seorang yang membina rumah, yang menggali lubang dalam-dalam, lalu meletakkan asas rumah itu di atas batu. Apabila banjir berlaku, arus dari sungai akan melanda rumah itu, tapi tidak dapat menggoncangkannya karena rumah itu didirikan dengan kukuh. Ya, bayangkan itu kita ya. Apa yang tertanam firman Tuhan itu, khotbah yang kita dengar itu yang ketika kita melalui pencobaan, kita tidak lagi jatuh. Ya memang kita masih melalui cobaan, tapi kita dapat mengharunginya.
Itu karena di dalam kita itu sudah kuat ya. Bukan jenis yang kayak rumah yang ini akan, tetapi orang yang mendengar dan tidak menurut kata-kataku, umpama seorang yang membangun rumah di atas tanah tanpa asas, apabila dilanda arus sungai, apabila pencobaan itu datang, rumah itu akan runtuh dan kerusakan besar sekali. Bila kayak sebenarnya udah membaik, dan apabila pencobaan datang jatuh lagi, merana lagi. Itu ini kalau diri kita seperti ini, mari kita renungkan kembali. Kita harus isi ya dengan firman Tuhan. Kita nggak boleh sering-sering kayak apabila pencobaan datang kita jatuh balik, kita bergumul lagi dengan keadaan kita. Nggak bisa seperti itu. Jadi di dalam kita tuh harus kuat, harus diisi dengan firman Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa selalu ya kayak gitu. Nggak bisa kita terus balik-balik jatuh. Ya, apabila kita jatuh, kita terus bangun. Kita harus kukuh ya, kayak rumah yang ditanam, yang kuat ya, yang kuat ini tadi. Oke, sampai di sini saja pembacaan kita. Terima kasih karena membaca bersama saya dan mendengar sedikit kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Selamat malam. Ini aku di sini udah selamat malam ya.